Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya. Kita masih dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Dan buat saya mata kuliah ini menjadi mata kuliah sebenarnya sangat menarik untuk kita coba analisis lebih jauh. Karena mata kuliah ini mengindikasikan keseharian, kehidupan yang mau tidak mau sebenarnya secara teknis hampir sebagian besar kita melakukan atau sudah melakukan, apalagi seperti Bapak Ibu yang notabene sudah berkecimpung di dunia kerja atau pernah terlibat dalam organisasi, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga tertentu. Mau tidak mau seluruh aspek yang kita bicarakan di setiap kali pertemuan itu sebenarnya teknisnya adalah hal-hal yang memang sudah pernah melibatkan setiap kita dalam urusan itu. Tapi secara teori, nah ini problemnya, secara teori barangkali memang eksekusinya, pembandingnya perlu satu paradigma, sehingga paradigma yang sama sehingga kita melihatnya dari role yang juga relatif sama. Untuk hari ini, untuk topik kali ini kita membahas distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Kalau bicara soal distorsi, berarti bicara soal gangguan. Gangguan yang pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi, sehingga pesannya menjadi blur atau justru terjadi miskomunikasi, atau apa yang disampaikan oleh komunikator itu menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh si komunikan. Artinya menjadi tidak efektif dan tujuan menjadi tidak tercapai. Tidak hanya sekedar mengurangi keefektifan komunikasi atau tidak tercapainya bagian-bagian sentral, tetapi hampir secara keseluruhan akibat gangguan itu kadang-kadang tujuan komunikasi, tujuan utama dari komunikasi itu dilaksanakan menjadi tidak terwujud. Ini menjadi bisa sangat mengerikan sebenarnya. Apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Berapa tingkat kerugian yang akan dicapai disebabkan karena distorsi ini. Jadi memang ini harus disadari sejak awal. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat juga apa saja kira-kira yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan atau mendistorsi pesan dalam proses komunikasi. Banyak sekali. Dari segala hal yang melibatkan proses komunikasi, kadang-kadang bisa menjadi titik sentral terjadinya sebuah distorsi. Makanya perlu diwaspadain, dan kuncinya menurut saya ada pada si sumber informasi. Sumber informasinya kita, si komunikator. Sekarang kita coba lihat secara sederhana. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama, distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan. Berarti pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator. Ada yang namanya hambatan fisik. Bahwa gangguan terjadi akibat apa? Hambatan fisik, misal jarak antara saya sebagai komunikator dengan lawan bicara. Atau ketika di kelas misalnya, ruangan kelas yang begitu besar, sementara saya berdiri di podium yang cukup panjang jaraknya dengan audiens. Sementara suara itu tidak mumpuni untuk bisa sampai dan ditangkap sempurna oleh lawan bicara kita. Jadi antara pengirim dan penerima pesan jaraknya cukup jauh. Atau ruangan yang dipakai tidak kedap suara, sehingga gangguan-gangguan atau noise dari luar, suara bising dari luar, suara kendaraan dari luar menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna oleh si komunikan. Nah, itu gangguan. Bahkan secara sederhana, misalnya
Seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruangan, seperti dosen atau guru misalnya. Dia harus memprediksi kalau sebegini ruangannya, maka kapasitas kemampuan suara yang harus dikeluarkan berapa. Kenapa? Karena jarak antara dia dengan anak paling belakang, atau mahasiswa yang paling di belakang, atau peserta didik yang paling belakang, sudah harus masuk dalam kategori perhitungan. Apalagi kita menyadari kelemahan. Ada orang yang memang suaranya pelan, terlalu lembut. Tapi tidak semua manusia, tidak semua komunikator menyadari persoalan-persoalan seperti ini. Dan itu penyebab besar terjadinya distorsi. Jadi jangan pernah menyalahkan anak atau peserta didik atau orang lain kenapa mereka daya tangkapnya menjadi sangat lemah. Sementara kita katanya udah menjelaskan begitu luar biasa. Kok enggak? Gak bisa menjelaskan. Ingat, ada distorsi yang kadang-kadang penyebabnya adalah kita, si komunikator. Kemudian distorsi dalam penyampaian atau transmisi pesan ini akibat si komunikator juga bisa dilihat dari apa? Saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya soal struktur nih. Jenjang struktur organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele. Informasi dari A harus ke sini dulu, harus ke sini dulu. Sehingga ada bagian-bagian informasi yang putus akibat terlalu panjangnya transmisi tadi. Jadi semakin panjang saluran distribusinya, semakin memungkinkan terjadinya gangguan. Sehingga efektivitas, bahkan kemungkinan tujuan komunikasi menjadi terhambat. Nah, itu persoalan pertama. Distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Yang kedua, distorsi dalam menerima. Kalau tadi menyampaikan berarti di komunikator. Sekarang kita coba lihat, ternyata untuk penerima pesan juga kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar. Ketika to receive atau menerima pesan. Misal kalau dari hambatan fisiknya si penerima pesan gini, suasana kerja yang tidak nyaman, sinar lampu yang terlalu terang atau terlalu redup gitu ya, ruang kerja yang panas, sirkulasi udara yang tidak enak dan sebagainya. Bahkan termasuk kesehatan penerima pesan yang kurang baik, atau pikirannya lagi banyak, lagi galau, tingkat stres yang lagi tinggi, sakit gigi, pusing, lagi bermasalah. Ketika kita bicara dengan lawan bicara yang seperti ini, yang dalam kondisi fisik dan pikiran, hati dan perasaan yang gundah gulana, atau yang gali galau seperti anak sekarang, itu kadang-kadang bisa menjadi gangguan. Kita udah panjang lebar menjelaskan sementara pikirannya menerawang kemana-mana, atau terlalu merasa panas, sibuk dengan audiensi pikirannya sendiri atau keadaannya sendiri. Nah, ini sebenarnya retensinya ada si komunikator juga ikut berpengaruh. Maka ada tuntutan dalam komunikasi efektif itu, si komunikator harus jeli ngelihat siapa lawan bicaranya dan dalam keadaan apa mereka. Karena kalau tidak intens, tidak selektif melihat kondisi-kondisi seperti ini, justru bisa memicu terjadinya distorsi. Itu merugikan. Yang lain apa dalam kaitannya si penerima pesan ini? Hambatan mental. Nah, hambatan mental ini terkait dengan perbedaan intelektual. Perbedaan intelektual, kapasitas kemampuan, pendidikan, dan ini tentu saja dapat menghambat proses pertukaran informasi atau pertukaran pikiran ketika berkomunikasi. Artinya orang yang level pendidikannya barangkali tidak hanya level pendidikan tapi pengalaman. Ketika berbicara dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi dan bahan bacaan yang begitu panjang atau besar, itu akan berbeda daya tangkapnya, daya serap dan juga imajinasinya. Maka tuntutannya lagi-lagi kepada si komunikator, gunakan bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara. Karena kalau kita berasumsi di pikiran kita, sama dengan dosen menuntut mahasiswa harus seperti dia, ya nggak akan pernah ketemu. Tapi coba berasumsi, bersimpati, berempati bahwa kita seakan-akan ada di posisi mereka. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga,
yang menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Jadi tadi kita bagi 3, yang pertama distorsi dalam penyampaian atau transmisi, artinya notabene ada di pihak si komunikator, yang kedua pihak si komunikan, distorsi dalam receive atau to receive pesan, dan yang ketiga distorsi dalam mengartikan pesan itu sendiri. Artinya gini, berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin, termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain-lain sebagainya, itu bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan. Bisa menjadi penyebab gangguan, bahwa setiap kita menjadi melihat pesan itu berbeda. Dan yang kedua, berbeda interpretasi kata. Jadi pemaknaan terhadap kata yang berbeda itu menjadi gangguan yang tidak sedikit atau mendistorsi pesan yang akan kita sampaikan. Makanya dalam bisnis harus ada sinonim. Kalau ada kata-kata yang sebenarnya interpretasi yang memungkinkan terjadinya banyak interpretasi, harus ada sinonim kata untuk menjelaskan maknanya itu kemana. Untuk konversi satuan kebiasaan termasuk adat, budaya, antar bangsa dan segala macam harus dimunculkan. Maksudnya seperti ini. Jadi jangan biarkan multi makna terhadap satu kata sehingga setiap orang menginterpretasikan dengan cara dan pandangan mereka yang berbeda pula. Dan ini menjadi gangguan yang tidak sedikit dalam proses komunikasi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana atau bisa nggak distorsi pesan itu disiasati atau dikurangi bahkan dihilangkan? Atau ada tidak cara untuk mengurangi distorsi dalam komunikasi di sebuah organisasi? Iya pasti ada. Ada solusi, ada kondisi, ada strategi yang bisa dipakai. Dan ini memang butuh energi yang cukup, khususnya di kita sebagai komunikator, untuk bisa menelaah, menganalisis, dan menilai supaya distorsi itu bisa diantisipasi, diperkecil, bahkan dihilangkan. Nah, agar komunikasi organisasi tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya, maka sebenarnya organisasi, perusahaan, atau lembaga itu harus mengupayakan banyak hal. Misalnya gini, satu soal persepsi. Persepsi antara pengirim dan penerima pesan harus disamakan pemahamannya, harus disamakan pengertiannya. Strateginya apa? Caranya apa? Ya banyak. Berarti strateginya adalah ketika akan melakukan komunikasi antara lembaga dengan seseorang, dengan klien misalnya, itu harus dicari, diolah dulu. Kita kan bicara dengan siapa, orangnya siapa, kapasitasnya apa, pendidikannya gimana, kemampuannya mana, sehingga kita nanti mempersiapkan bahan atau materi untuk dikomunikasikan sesuai dengan kapasitas mereka. Kadang-kadang bahasa harus disederhanakan, sama dengan ketika kita akan bicara dengan orang-orang ilmiah. Itu tidak sama ketika kita berada di kampung halaman kita atau di masyarakat umum yang bahasa mereka sebenarnya tidak sampai ke tahap itu. Walaupun sebenarnya mereka sangat mengerti inti dari persoalan yang kita maksudkan. Artinya kita perlu mengganti, menyederhanakan, mengolah kata demi kata, bahasa demi bahasa yang kita gunakan agar sesuai dengan pemahaman dan kapasitas mereka. Bukan berarti mereka tidak paham, tidak mengerti, bukan berarti mereka lebih rendah kemampuannya dari kita, tapi kebiasaan penggunaan bahasa kadang-kadang itu memberikan pengaruh. Yang kedua, presisi. Ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara si komunikator dan komunikan. Hal-hal yang harus tepat disampaikan dalam bentuk gambar, grafik, dan segala macam. Jadi harus ada presisi yang jelas. Kredibilitas juga begitu. Orang-orang yang akan menerima pesan harus dapat dipercaya akan memahami inti pesan. Semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikannya. Dan ini memberikan pengaruh. Semakin tidak kredibel seseorang, betapapun informasi yang disampaikannya adalah informasi yang benar,
dan seharusnya bisa dipercaya, maka Anda tidak akan pernah dipercaya orang lain. Maka kredibilitas menjadi satu acuan yang akan menjadi penyebab dari distorsi. Karena apa? Orang menjadi cuek ketika Anda tidak kredibel. Tetapi ketika Anda kredibel sebagai penyampaikan pesan, sebagai penyampai pesan, orang akan dengan legowo menerima, mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat. Cara lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan, oleh lembaga adalah dengan melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri si pengirim. Artinya gini, bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, sedih, kesal. Jadi itu sudah dikendalikan sejak awal, pengendalian diri dari proses itu, sehingga tata bahasa, inti dari makna dari obrolan itu sudah didesain sedemikian rupa, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu diterima secara baik oleh mereka, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda. Nah, keserasian hubungan pengirim dengan penerima pesan juga menjadi bagian yang harus difikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi. Dengan itikat yang baik, dengan konteks yang lebih bersahabat, pendekatan, maka pesan cenderung biasanya lebih efektif diterima dengan baik, tidak emosional. Sehingga jangan pernah memulai obrolan atau komunikasi terkait dengan sesuatu yang lebih serius sebelum Anda melakukan pendekatan emosional kepada lawan bicara Anda. Nah, itu maksudnya. Jangan straight to the point, sehingga apa maksud dari obrolan itu? Kedekatan emosional belum terbangun. Jadi bangun dulu kedekatan emosional dalam rangka membangun itikat baik tadi. Sehingga ketika emosional sudah terbangun, kita sudah masuk ke inti persoalan yang kita bicarakan, itu bisa didengarkan dan diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Kadang-kadang ada hal yang harus kita sadari dalam konsep distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang Maha Kuasa menciptakan kita 2 kuping dan 1 telinga. Itu artinya apa? 2 kali lebih besar sebenarnya Tuhan meminta kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan menciptakan kita 2 kuping, berarti 2 kali lipat lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, karena cuma 1 mulut. Barangkali itu filosofinya. Tapi kebiasaan manusia hari ini lebih mau didengarkan, lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Seakan-akan paling pintar, seakan-akan paling mengerti, memaksakan kehendak untuk didengarkan daripada mendengarkan. Dan di sini adalah kemungkinan terbesar terjadinya sebuah distorsi karena ketidakinginan untuk melibatkan diri, menghargai orang lain untuk mendengarkan ketika mereka berbicara. Kita maunya didengarkan, memaksa untuk didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Sementara komunikasi terjadi efektif itu ketika kedua belah pihak memainkan peran yang sama. Pada saat dia berbicara berarti kita didengarkan, pada saat kita orang lain berbicara maka kita mendengarkan. Nah, makanya dalam konsep ini juga perlu bagi setiap komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi untuk mengantisipasi yang namanya distorsi pesan tadi harus dikembangkan, diolah dan dibiasakan untuk mendengarkan orang lain. Nanti kita akan lihat. Kebiasaan mendengarkan yang begitu sulit, sebenarnya ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya distorsi pesan dalam sebuah proses komunikasi dimanapun. Bahkan dalam presentasi, dalam rapat, setiap kita memaksakan kehendak untuk didengarkan. Tapi jarang sekali di antara kita yang mau mendengarkan orang lain ketika berbicara secara bijak. Nah, ketika organisasi mengadakan pembicaraan dengan cara presentasi misalnya, maka dari sisi penerima pesan, pembicara sebagai si pengirim pesan yang lagi presentasi seharusnya lebih memperhatikan banyak hal supaya Anda didengarkan.
Sekarang kita hanya bisa melihat dari kita sebagai pengirim pesan supaya didengarkan dulu. Baru nanti kita coba lihat bagaimana argumen mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan dalam kriteria mendengarkan itu ada 3 hal sebenarnya yang harus dipikirkan. 1, mendengarkan isi. Yang kedua, mendengar kritis. Yang ketiga namanya adalah mendengar aktif atau empati. Yang ketiga ini yang seringkali jadi persoalan. Kalau mendengarkan isi, setiap orang barangkali bisa cepat. Artinya penerima pesan hanya memahami, mencoba, mengkategorikan, mengingat pesan ketika seseorang presentasi. Kita hanya memahami hal-hal pokok sebagai pendengar dari pesan tanpa mempedulikan apakah orang yang mempresentasikan itu setuju atau tidak. Nah, itu tadi mendengar isi. Kalau mendengar isi secara garis besar tidak ada masalah. Kenapa? Hanya butuh energi untuk mengambil bagian per bagian terkait dengan isi yang akan kita tangkap. Yang jadi persoalan barangkali ada 2 hal ini, yang disebut dengan mendengar kritis dan mendengar aktif atau empati menggunakan rasa. Mendengar kritis berarti kita sebagai pendengar atau Anda sebagai pendengar dituntut memahami sekaligus mencoba untuk mengevaluasi arti pesan dari yang disampaikan oleh pembicara atau lawan bicara. Kadang-kadang melibatkan interaksi pada saat kita menggali sudut pandang pembicara. Anda juga ingin mengevaluasi kredibilitas pembicara. Semuanya dianulir sedemikian rupa. Kenapa kita dituntut kritis melakukan, mengolah, menganalisis? Artinya memang memperhatikannya menggunakan panca indera yang lebih banyak dibandingkan hanya mendengar isi barangkali hanya kuping dan mata atau pikiran. Tapi mendengarkan kritis itu hampir seluruh panca indera kita manfaatkan karena ingin menggali, menganalisis secara kritis. Dan yang lebih luar biasa sebenarnya tuntutan dari komunikasi efektif, sehingga nuansa distorsi itu semakin bisa diperkecil bahkan dihilangkan adalah ketika setiap orang, setiap lawan bicara atau setiap mereka yang terlibat dalam komunikasi menggunakan indera mendengar aktif atau kita menyebutnya empati, memahami perasaan, kebutuhan, keinginan pembicara, mengandaikan diri seolah-olah berada di posisi mereka. Betapa tidak enaknya ketika tidak didengarkan, betapa tidak enaknya ketika diacuhkan, maka rasa empati itu dibangun sebagai pendengar. Jadi kita ikut merasakan itu. Kalau tidak nyaman, maka kita jangan sampai melakukan hal yang sama. Sehingga apa? Sehingga kita atau Anda dapat menghargai sudut pandang mereka sebagai pembicara. Tidak peduli adanya kesamaan perspektif atau tidak, tetapi rasa dimainkan. Bahwa setiap orang ingin didengarkan. Maka pada saat orang lain bicara, kita pun harus mendengarkan. Nah ini yang seringkali dalam proses komunikasi yang hilang. Bahwa tidak semua orang mau mendengarkan empati atau mendengar aktif. Mereka hanya sampai ke retensi pada mendengarkan isi atau kalau toh ada perhatian, barangkali lebih kepada kondisi fisik, mendengar kritis. Nah, seharusnya lebih banyak untuk dimanfaatkan, mengurangi, bahkan menghilangkan distorsi adalah pada saat kedua belah pihak atau mereka yang terlibat dalam komunikasi, organisasi atau komunikasi efektif, ketika mereka melakukan komunikasi aktif empati. Nah, kita coba lihat lebih jauh proses mendengarkan ini supaya objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Proses mendengar sebenarnya melibatkan cukup banyak aktivitas. Makanya barangkali memang tidak semua orang mau melakukan ini. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 kegiatan atau 5 aktivitas dalam proses mendengarkan agar objek yang didengar itu tidak mudah dilupakan. Dan barangkali memang karena banyaknya aktivitas tersebutlah sehingga tidak banyak orang yang mau melakukan proses kegiatan mendengar ini secara bijak di setiap proses komunikasi yang mereka lakukan. Padahal kalau ini dilakukan sebenarnya besar kemungkinan mereka bisa mengantisipasi yang namanya distorsi.
Sehingga kemungkinan efektivitas komunikasi yang terjadi menjadi lebih besar. Tapi sayang, yaitu tadi hasrat mendengarkan atau berjuang memberikan kesempatan untuk menghargai orang lain ketika berbicara kadang-kadang sulit untuk diberikan. Tapi sekarang kita coba lihat, mudah-mudahan dengan menganalisis ini pelan tapi pasti, minimal yang di ruang virtual ini mulai menghargai orang lain ketika berbicara, minimal untuk mendengarkan. Karena ketika kita ingin didengarkan, seharusnya kita pun harus mau mendengarkan orang lain. Nah, kegiatan yang 5 itu minimal apa? Menghadiri. Menghadiri artinya apa? Secara fisik, lahir dan batin ada. Bahwa kita menyediakan alat sentral pendengaran kita ya memang untuk pesan yang disampaikan. Hadir dalam konteks tidak hanya fisik, tapi pikiran dan hati juga ada di situ. Sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal yang barangkali bisa menghambat. Seperti kita bisa menjadi lebih fokus, kita bisa menjadi lebih memperhatikan, atau ketika ada persoalan dengan pendengaran kita mencoba mencari posisi yang lebih enak gitu. Karena ada audiensi pikiran kita memang ingin menangkap informasinya. Jadi hadir maksudnya adalah menghadirkan panca indera pendengaran kita, seluruh naluri untuk mendengarkan mereka secara keseluruhan. Jadi tidak hanya fisik doang. Yang kedua, menginterpretasikan. Menginterpretasi berarti arti atau memaknai inti dari apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah sampai ke tahap interpretasi, berarti kita memainkan hati dan seluruh panca indera untuk menangkap apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan tadi. Jadi mustahil pikiran kita kemana-mana, fokus pasti pada mereka, kepada si pemberi pesan. Dan yang ketiga, ada kemampuan mengingat, menyimpan pesan untuk dirujuk kemudian hari. Berarti perhatian kita menjadi berlipat. Otomatis tidak hanya pikiran, tidak hanya kuping, mata, seluruh panca indera tertuju kepada menyampaikan. Karena ada keinginan, hasrat ingin mengingat pesan-pesan besar yang disampaikan oleh mereka. Ini saja udah 3 hal besar ini. Sehingga sulit bagi orang-orang tertentu yang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan untuk bisa fokus. Sehingga memang kemungkinan miskomunikasi, efektivitas komunikasi itu terjadi akibat distorsi yang diciptakan akibat tidak mau mendengarkan. Kegiatan keempat apa aktivitasnya? Evaluasi. Udahlah mengingat, kemudian mengevaluasi. Kita mencoba mengurai kembali apa yang disampaikan. Berarti pikiran keseluruhan kita ada tertuju kepada mereka. Dan terakhir adalah sampai ke tahap mampu memberikan tanggapan. Bereaksi terhadap evaluasi tadi, bereaksi terhadap pesan yang disampaikan, kemudian ikut serta berbicara atau memberikan balikan sebagai sender. Nah, kalau 5 hal ini kita lakukan, besar kemungkinan dalam proses balikan komunikasi itu menjadi efektif. Kenapa? Semua bisa diluruskan melalui pemberian tanggapan tadi. Kalau memang terjadi kesalahan, itu akan diluruskan oleh si pembicara. Tapi ya itu tadi, tidak semua yang mau legowo melakukan itu. Karena kegiatan mendengarkan yang kata Tuhan diciptakan 2 kuping untuk 2 kali lipat agar mendengarkan orang lain daripada banyak bicara, karena Tuhan cuma menciptakan kita 1 mulut. Filosofinya menjadi sangat berat. Terkait dengan aktivitas mendengar dalam proses komunikasi dimanapun atau apapun jenis komunikasinya, yang notabene bisa menghaluskan, bisa mengurangi, bahkan mengantisipasi dan menghilangkan distorsi pesan yang terjadi, sehingga efektivitas komunikasi menjadi lebih baik. Kalau boleh kita analisis, sebenarnya memang cukup sulit. Karena menjadi pendengar yang baik, sebagian besar tergantung pada kemampuan kita untuk mengenali dan memberikan koreksi terhadap berbagai hambatan. Misalnya, bila seseorang mendengar langsung, menarik kesimpulan,
maka pendengar tersebut berarti bisa dimaknai menutup pikiran terhadap informasi tambahan, masuk dalam kaliber defensif. Yang kedua, pendengar yang berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan, dari pembicara pada diri sendiri. Artinya mereka kita simpulkan sebagai orang yang tidak mau menyimak. Yang ketiga, ini menurut penelitian, seseorang yang berbicara antara 120 sampai 150 kata per menit dalam situasi biasa. Jadi dalam situasi biasa seseorang biasanya paling maksimal 150 kata per menit. Tetapi pikiran seseorang sebenarnya dapat memproses informasi yang didengar bisa 4 kali lipat lebih cepat daripada berbicara. Jadi sebenarnya kalau mau mereka mendengarkan, mereka bisa menangkap informasi itu 4 kali lipat lebih cepat. Cuman persoalannya sekarang kan tidak mau, akibat keakuan tadi, kebiasaan atau budaya orang kita yang selalu banyak bicara, sedikit mendengarkan, yang selalu memaksakan kehendak untuk didengarkan, tapi tidak mau rela untuk mendengarkan orang lain. Jadi ginilah, distorsi dari komunikasi organisasi sebenarnya seringkali terjadi. Dan hal ini menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai secara efektif, bahkan menjadi tidak maksimal. Terutama jika Anda mengabaikan komunikasi mendengar tadi. Karena hanya dengan mendengar sebenarnya komunikasi organisasi, pada akhirnya kita bisa mengabaikan faktor shadow side yang biasanya tidak digunakan secara formal. Sehingga runtutan itu, kesadaran itu membuat setiap kita mulai melibatkan emosi. Sehingga komunikasi yang dimaksud komunikasi mendengarkan itu adalah komunikasi mendengar empati dengan rasa. Ketika kita ingin didengarkan, maka orang lain pun pasti ingin didengarkan. Maka berikan hal yang sama. Mudah-mudahan dengan kondisi itu setiap kita akan merefleksikan segala sesuatu sehingga mengunci yang namanya distorsi tadi. Intens, komunikasi menjadi intens. Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ketika yang mendengarkan berbicara, maka kita yang didengarkan. Take and give, maka two-way communication terjadi, balikan menjadi lebih efektif. Barangkali demikian Bapak Ibu, sebagian kecil dari sekian banyak penyebab, dan sebenarnya banyak sekali penyebab-penyebab lain kalau kita mau menelaah lebih jauh. Misalnya penyebab distorsi itu bisa saja karena persoalan perbedaan budaya, karena gangguan fisik misalnya, bahwa ada hal lain yang menjadi penyebab karena gangguan semantik. Nanti kita bisa analisis di dalam konsep, dalam diskusi langsung. Tidak adanya umpan balik, bahkan perbedaan status budaya, status ekonomi, status pendidikan, ada pesan campuran, bahasa, banyak sekali sebenarnya menjadi penyebab terjadinya distorsi pesan. Mudah-mudahan ini kita bisa antisipasi sehingga efektivitas komunikasi kita dengan siapapun, dimanapun, dalam konteks apapun bisa kita wujudkan dengan baik. Saya Dr. Hanif Al-Kadif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.